Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Pernah dengar nggak kalian tentang konsep Pareto ya, atau yang sering disebut juga dengan prinsip 80-20? Di video kali ini, gue mau ngebahas apa itu konsep Pareto ya, fungsinya itu apa, tujuannya itu apa, kemudian dampaknya itu apa di dunia kerja. Konsep Pareto ini sebenarnya pertama kali secara sejarah ya diperkenalkan oleh ekonom Italia yang namanya itu Vilfredo Pareto di akhir abad 19. Intinya, prinsip Pareto ini menyatakan bahwa dalam banyak kasus ya, 80% hasil berasal dari 20% penyebab. Dan ini berlaku di berbagai aspek kehidupan ya, termasuk di dunia kerja. Gue gak akan banyak jelasin tentang definisinya, jadi gue di sini mau langsung aja share beberapa fungsi dari konsep ini dan penerapannya supaya lebih mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai fungsi dan tujuan dari konsep Pareto ya. Fungsi yang pertama adalah untuk mengidentifikasi prioritas. Nah, dengan menggunakan konsep Pareto, kalau misalnya dalam sudut pandang perusahaan ya, itu perusahaan itu biasanya lebih mudah untuk mengidentifikasi area mana yang perlu mendapat perhatian lebih, sehingga mereka bisa lebih fokus pada upaya atau effort untuk memberikan hasil yang terbesar. Kemudian yang kedua, konsep Pareto ini membantu dalam optimalisasi sumber daya. Karena bagi perusahaan, daripada menyebar sumber daya secara merata di berbagai bidang, dengan adanya konsep Pareto ini mengarahkan si perusahaan ini untuk bisa mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien hanya pada faktor-faktor atau hanya pada bidang-bidang yang paling berpengaruh. Nah, itu tadi tentang tujuannya. Lalu apa dampak dari penggunaan metode Pareto ini bagi perusahaan? Dampak yang pertama adalah efisiensi operasional. Karena menurut gua, sebuah perusahaan dengan menerapkan konsep Pareto di perusahaannya, ini dampak yang paling nyata pastinya peningkatan efisiensi operasional ya. Dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, perusahaan bisa mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan juga biaya. Kemudian dampak yang kedua tentu saja pengambilan keputusan yang lebih baik, karena Pareto ini sangat-sangat membantu juga dalam pengambilan keputusan yang lebih baik ya, karena manajemen atau manajer atau CEO atau siapapun lah ya, itu bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan strategis yang didasarkan pada data dan analisis yang relevan dengan menggunakan konsep Pareto tadi. Kemudian dampak yang ketiga adalah peningkatan profitabilitas. Pada akhirnya semua ini yang dilakukan oleh perusahaan kan pastinya berujungnya pengen meningkatkan profitabilitas ya, atau meningkatkan profit lah, dengan mengoptimalkan sumber daya, kemudian juga fokus pada aktivitas yang benar-benar memberikan hasil yang paling maksimal dan yang paling terbaik. Intinya kalau menurut gue sebenarnya tujuan utama dari konsep Pareto ini bagi point of view si perusahaan itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Karena ya dengan fokus pada aspek-aspek yang paling penting aja, itu perusahaan bisa mendapatkan atau mencapai hasil yang maksimal dengan effort atau usaha yang minimal. Sekarang gue mau kasih contoh yang lebih spesifik lagi tentang penerapan konsep Pareto ini dari sudut pandang para pekerja profesional ya, yang lagi sibuk sama kerjaan lah kayak kita gini ya. Karena di dunia kerja, khususnya bagi karyawan ya atau bagi pegawai, prinsip Pareto ini bisa membantu banget loh ya buat kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak yang besar. Jika kita sebagai karyawan atau sebagai leader atau sebagai manajer ya ingin atau menginginkan peningkatan produktivitas. Oke, bayangin kalian berada dalam satu tim yang memiliki banyak sekali tugas, dan kalau kalian bisa mengidentifikasi 20% dari tugas-tugas ini yang mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target, maka kalian bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan hanya dengan memprioritaskan tugas-tugas tersebut. Terus contoh yang kedua, misalnya kalian ingin melakukan evaluasi kinerja. Dalam perusahaan ini sering terjadi ya, biasanya seringkali 80% kontribusi itu datang dari 20% karyawan. Nah, ini menjadi dasar untuk memberikan penghargaan atau pengembangan atau pelatihan khusus ya untuk karyawan yang memang benar-benar memiliki dampak yang besar. Oke, terus contohnya apa lagi? Misalnya kalian adalah pekerja yang kelelahan karena banyak tugas gitu ya, terus harus gimana penerapannya dengan konsep Pareto ini? Karena kalau misalnya kalian setiap hari banyak tugas tuh rasanya tuh setiap hari kayak ngejar waktu gitu ya, tugasnya numpuk, deadline-nya juga makin deket gitu, makin mepet, dan rasanya tuh nggak pernah ada selesainya gitu, kayak never ending gitu kan. Akhirnya penerapan konsep Pareto ini bisa dimulai dengan pertanyaan tugas mana yang sebenarnya itu paling penting. Karena dengan prinsip 80-20 dari Pareto ini sebenarnya kalian bisa fokus pada 20% tugas yang memberikan 80% hasil, dan ini akan benar-benar membantu kalian nantinya dalam menghindari burnout dan juga bisa meningkatkan productivity. Kemudian contoh lain lagi, misalnya kalian para pekerja yang udah lama kerja ya, udah loyal sama perusahaan tapi belum naik-naik jabatannya dan pengen naik jabatan. Pertama, kalian harus sadari dulu bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan sempurna ya, semuanya gitu nggak akan bisa lah. Nah, dengan memahami konsep Pareto, kalian bisa mengidentifikasi tugas-tugas yang paling berdampak terhadap penilaian kinerja kalian. Kalian nantinya bisa menunjukkan hasil yang lebih baik dan juga meningkatkan peluang untuk promosi
promosi atau naik jabatan. Oke, contoh lagi misalnya kalian adalah pekerja yang ingin meningkatkan efisiensi kerja gitu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dalam melaksanakan pekerjaan kita gitu ya, di waktu kerja kita tuh sering ngerasa bahwa waktu tuh terbuang dengan percuma untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya. Nah, dengan menerapkan prinsip 80-20 ini, kalian bisa mengidentifikasi aktivitas mana aja yang nggak memberikan nilai tambah dan kalian harus hilangin itu dari daftar tugas kalian atau task list kalian ya. Ini harusnya sangat membantu kalian untuk bekerja lebih efisien dan memiliki banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting aja. Jadi intinya kalau mau lebih efisien, pastinya kalian harus membuang dulu berbagai hal-hal yang membuang waktu yang tidak ada pengaruhnya dengan hasil dari apa yang kalian kerjakan. Jadi fokus dulu pada hal-hal yang sifatnya itu produktif, yang benar-benar bisa dikerjakan dan berdampak hasilnya secara langsung. Kemudian yang nggak penting ya dibuang aja. Oke, contoh lainnya misalnya kalian ingin meningkatkan kualitas hidup kalian ya. Misalnya kalian lagi pengen banget meluangkan waktu di luar jam kerja untuk mengerjakan hobi atau misalnya ketemu keluarga gitu kan. Tapi ternyata kerjaannya ini sibuk banget gitu, kayak nggak mungkin gitu ya. Terus gimana? Kalian bisa mendelegasikan tugas-tugas yang kurang penting dan tidak terlalu relevan dengan dampak yang akan kalian hasilkan. Jadi itu bisa didelegasikan atau ditunda dulu dan kalian fokus pada hal-hal atau tugas-tugas yang sifatnya itu benar-benar memberikan dampak secara signifikan pada pekerjaan kalian. Nah, kalau kalian bisa fokus pada hal-hal yang penting tadi, maka ini memungkinkan kalian untuk bisa memiliki lebih banyak waktu untuk meningkatkan kualitas hidup kalian. Jadi ya nggak kerja lembur terus lah, bahasanya begitu. Gue ambil contoh lagi mungkin ya, ini biar lebih dapat gambar lagi bagaimana penerapan konsep Pareto ini berdasarkan posisi-posisi kerja ya, yang mungkin umum lah yang kalian biasa denger ya. Misalnya seorang project manager ya, sebenarnya seorang project manager ini bisa loh mengidentifikasi 20% tugas yang paling kritikal ya, atau yang paling kritis untuk keberhasilan project dan mengalokasikan sumber daya yang lebih besar pada tugas-tugas tersebut. Atau misalnya kalian kerja di bidang sales, kalian bisa tuh mengidentifikasi 20% pelanggan yang memberikan 80% dari total penjualan dan fokus untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan-pelanggan tersebut. Atau misalnya juga kalian penulis konten atau content writer ya, kalian bisa tuh mengidentifikasi 20% topik yang paling diminati oleh audiens dan fokus pada pengembangan konten yang berkualitas tinggi untuk topik-topik tersebut. Oke, itu tadi beberapa contoh dari penerapan konsep 80-20 dari Pareto ini ya, yang menurut gue ini sangat relevan dengan berbagai situasi ya. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu bagaimana tips untuk menerapkan konsep Pareto tadi ya. Yang pertama, kalian harus pastikan kalian mampu mengidentifikasi 20% hal yang penting. Coba gunakan analisis data dan juga intuisi kalian ya untuk mengidentifikasi 20% aktivitas yang memberikan 80% hasil. Yang kedua, kalian fokus pada prioritas. Jadi setelah mengidentifikasi tadi ya 20% yang penting-penting aja, fokuslah pada tugas-tugas tersebut dan abaikan dulu tugas-tugas yang kurang penting. Yang ketiga, tipsnya ulangi secara berkala. Konsep Pareto ini sebenarnya bersifat dinamis ya. Perlu untuk dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kalian tetap fokus ya pada hal-hal yang paling penting. So ya, kesimpulannya itu dia tadi penjelasan dari gua tentang konsep Pareto dari sisi fungsi, kemudian tujuannya dan juga dampaknya baik itu bagi perusahaan maupun bagi para pekerja ya. Termasuk juga tadi udah gue share beberapa contoh penerapannya dan tips-tipsnya. Intinya kalau menurut gue dengan kalian memahami dan menerapkan prinsip ini, sebenarnya kalian sebagai pekerja ini bisa lebih efisien dan lebih produktif ya. Karena intinya kalau konsep Pareto itu adalah kalian fokus pada 20% tugas atau aktivitas yang bisa memberikan 80% hasil. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sedang tertarik ingin bekerja secara remote di overseas company, kalian silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Mungkin kalian sudah paham ya tentang konsep Pareto dan pengen kerja secara remote. Karena penerapan konsep Pareto saat kerja remote ini benar-benar kepake karena gue juga terapkan ya. Jadi kalau kalian berminat untuk apply kerja secara remote, kalian cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Semoga kalian berhasil. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Mungkin kalian ada pengalaman menerapkan konsep Pareto ini di kehidupan kalian atau di dunia kerja atau dimanapun, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.